Bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk GBP USD memang sedang sideways ya. Jadi kita pakai 4 jam. Dia itu sideways mulai dari tanggal 16 ya sampai tanggal 19 kemarin dia masih sideways dengan range pergerakan harganya itu kurang lebih di harga 17.600 sampai tertingginya itu di 20.290. Nah, itu untuk area sideways-nya dia. Nah, tapi dari pergerakan sideways ini kalau kita lihat ini kan ada garis trend line yang berwarna biru ya. Nah, jadi emang dia itu masih posisinya masih uptrend sebenarnya sampai dia itu bisa break dari mana? Sampai dia benar-benar bisa break dari area ini. Nah, jadi ini ada area demand ya. Sebenarnya ini bukan area demand yang cukup bagus ya untuk kita open buy. Ini demand zone di harga 16.500 sampai 17.100 ya. Ini untuk area demandnya dia. Jadi memang kalau kita lihat ini demand pernah di retest sama dia sekali. Jadi pada tanggal 14 November kemudian dia lanjut naik ke atas dan saat ini dia sideways. Jadi memang kalau saya lihat cenderung menunggu untuk breakout dari kedua area ini antara mau breakout 20.290 atau breakout di 16.500. Kalau dia breakout dari 16.500 berarti dia juga harus minimal breakout dari mana? Dari trendline ini yang berwarna biru ya. Dia breakout trendline biru. Kalau kita lihat memang dia sempat breakout juga dari trendline berwarna biru ini, tapi ini lebih cenderung ke fake breakout ya. Ini volatilitas harga pasar biasanya. Nah, kemudian kalau dia breakout dari trend biru, target pertama dia itu dari 13.498 sampai terendahnya itu di sini. Ya, ini terendah untuk area demand. Next demand zone-nya dia itu di harga 11.869 sampai 11.424. Ini untuk next demand zone-nya dia. Nah, kemudian kalau untuk support rendahnya dia, kalau kita lihat di 4 jam ini sih, kalau untuk support major yang cukup kuat ya. Ini ada di 1, terus ini breakout, ini retest. Jadi memang ada di 9.285. Ini bisa jadi area buy zone kita juga. Kalau untuk minor supportnya itu ada di 10.622. Nah, ini kalau dia breakout dari mana? Kalau dia breakout dari trend yang biru ini gitu. Target dia di bawah sini. Kemudian kalau dia breakout ke atas, maka target tertinggi dia itu kalau kita perhatikan ya, untuk saat ini yang terakhir disentuh tanggal 10 Agustus 2022 yaitu di harga 22.781. Kemudian ada lagi itu untuk SNR-nya itu kita coba cek daily sebentar. Oke, ini untuk SNR daily memang cukup kuat itu di 22.781 untuk daily-nya dia. Kemudian ada lagi untuk SNR daily-nya itu di harga 26.394. Nah, ini juga ada major minor ya. Minornya itu di 24.700. Jadi memang ini untuk area resistennya dia. Untuk di 4 jam memang kita lebih fokuskan untuk ambil area sell zone kurang lebih di harga 22.781 ini. Kita tandain dengan berwarna merah ya di sini gitu. Jadi ini memang bisa jadi area sell zone kita. Kemudian kalau untuk buy zone memang kalau saya perhatikan sih untuk buy zone saat ini cukup aman itu di harga 9.200. Itu kalau misalkan untuk benar-benar kita mau masuk swing lagi. Kemudian kalau untuk ambil short buy ya, kalau untuk ambil short buy itu ada di level harga 13.498. Nanti stop lossnya mungkin kalian bisa taruh 30 sampai 40 pip ke bawah. Kemudian ada lagi di harga 11.869 sampai 11.424 ya. Tapi ini belum ada konfirmasi untuk buy zone sama sell zone-nya. Jadi nanti mungkin kalau misalkan ada yang bagus ya dari pergerakan GBP USD ketika sudah sampai di area-area kita sebutkan ini, nanti akan saya update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi kalau saat ini memang dia masih sideways, cuma memang secara pergerakan dia masih uptrend. Jadi memang masih akan lanjut lagi naik ya. Dia kalau nggak break ini lanjut naik kemana? Ke sini. Ya di 22.781 untuk melakukan retest dan bisa breakout dari si 20.000 ini dulu di syaratnya. Bisa breakout dari sini baru dilanjut ke sini gitu. Oke. Kalau saat ini sih saya masih belum lihat ada clear direction ya dari si GBP USD, karena kalau kita perhatikan dari si DXY ini sendiri ya, DXY ini juga masih sideways gitu. Masih belum bisa break dari 107.1 sampai 107.2. Tapi DXY sendiri ada trend line di sini di 4 jamnya. Jadi trend line ini yang menopang dari si pergerakan harga DXY saat ini gitu.
Jadi kalau DXY naik, berarti minimal dia harus break dari mana? Dari 107.1 sampai 107.2 ya, sampai kenaikan tertinggi dia itu di 109.5. Kemudian kalau dia turun, berarti minimal dia break dari trendline ini dengan target turunnya itu 105, kemudian 104.7 sampai terendah itu 103.6 gitu. Jadi memang untuk saat ini secara keseluruhan untuk si DXY ini sendiri dia masih sideways ya. Jadi ini yang menyebabkan dari si GBP USD ini juga masih sideways kalau kita lihat di sini ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan singkat dari saya mengenai GBP USD ini. Tapi kalau untuk pergerakan memang masih uptrend, tapi saya lebih cenderung untuk ambil sell zone sih. Ya, soal saya sih masih lebih fokus sell di sini karena memang untuk memanfaatkan area koreksinya. Nah, itu Anda masuk untuk short sell, tapi kalau untuk prioritas memang lebih fokuskan untuk buy begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.